Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku Elsa dan kali ini El Kasus akan membahas satu kasus yang terjadi di Wonogiri di mana ada satu orang yang menghabisi atau membunuh 4 orang sekaligus. Enggak sih, beda waktu sih ya. Dan sebelumnya kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu. Ataupun misalkan kalian pingin mendapat notif dari aku, silakan kalian nyalain tombol loncengnya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah stay di YouTubeku. Dan beberapa hari kebelakang ini YouTubeku itu sepi ya, tapi ya nggak masalah sih ya. Sekali lagi nggak apa-apa juga karena memang ya namanya membangun mungkin kayak gini ya gitu kan ya. Dan aku juga menikmati banget karena aku suka ngomong daripada ngomongku nggak penting gitu kan, mending ya gawe riset berita terus cerita-cerita soal berita dan lain-lain lah. Oke, kita nggak perlu basa-basi lagi terlalu panjang, nantinya kalian bosen. Berikut ini adalah beritanya. Jadi kasus ini itu terjadi di Wonogiri, di mana ada orang bernama Pak Sarmo, umur 35 tahun, warga desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Jadi dia itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penghabisan nyawa yang bisa dibilang ini berantai. Dan diketahui dia itu menghilangkan 4 nyawa dengan berbagai banyak alasan. Pada awal Desember tahun 2023, polisi itu berhasil mengidentifikasi 2 korban kejahatan Sarmo. Dan kini aparat kepolisian itu kembali menemukan fakta bahwa Pak Sarmo ini itu bukan hanya menghabisi 2 orang, tetapi 4 orang. 2 korban yang teridentifikasi pada awal Desember 2023 adalah bernama Bapak Agung Santoso, umur 58 tahun, yaitu dia warga asal Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten. Dan selanjutnya Pak Sunario, umur 47 tahun, warga Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Jadi keduanya itu dihabisi dengan cara diracun. Sementara korban yang baru terungkap yaitu bernama Ibu Katiani, umur 26 tahun. Ini masih muda ya. Jadi perempuan ini tuh asal desanya itu Sanan, Kecamatan Girimarto. Dan selanjutnya Pak Sudirmo, umur 58 tahun, warga desa Semagar, Kecamatan Girimarto. Jadi Katiani itu dihabisi dengan cara dicekik, sementara Pak Sudirmo dihabisi dengan cara diracun. Ini sih ya sadis ya, mungkin ini yang dimaksud membunuh tanpa menyentuh gitu ya. Jadi Kapolda Jawa Tengah yaitu Bapak Irjen Pol Ahmad Lutfi pada saat itu melakukan konferensi pers di Mapolres Wonogiri yaitu pada Sabtu 30 Desember 2023. Beliau itu mengatakan bahwa Sarmo itu menghabisi Katiani pada 12 Februari 2020 di Kecamatan Poh Pelem. Dan motif penghabisan itu lantaran Ibu Katiani itu nggak mau memberikan pinjaman uang kepada Sarmo. Akhirnya dari situ dicekiklah sampai meninggal dunia. Dan tersangka kemudian itu membuang jenazah korban tanpa dikubur. Dia itu membuang di tempat pemakaman umum di Desa Giriharjo, Kecamatan Poh Pelem. Sementara itu, Bapak Sarmo menghabisi Bapak Sudirmo dengan motif ingin menguasai lahan milik korban yang saat itu dia itu sewa untuk usaha penggergajian kayu. Jadi tersangka itu membunuh dengan cara diracun. Ya, aku nggak bisa menyebutkan meracunnya dengan cara apa ya, karena ini pasti akan sensitif, takutnya dijajal kan. Dan jenazah korban itu diletakkan di tengah kebun tidak jauh dari rumah korban. Dan saat ditemukan di tangan korban itu terdapat botol yang berisi cairan itu tadi, yang mematikan lah ya, yang sudah kosong isinya gitu kan ya. Dan botol itu sengaja diletakkan tersangka di tangan korban dengan maksud agar kematian Bapak Sudirmo itu terlihat seperti bunuh diri. Ini sih orangnya tuh kayak memang punya cara sendiri gitu ya, kayak udah terbiasa gitu kan ya meracun orang gitu kan, meracuni orang gitu ya, sampai dia itu membuat alibi seperti itu gitu kan, membuat cara seperti itu.
Dua korban lain yaitu Sunaryo dan Agung Santoso masing-masing itu dihabisi dengan cara diracun dengan cairan yang memang mematikan gitu. Jadi Pak Sarmo dan Agung itu memiliki hubungan bisnis penggergajian kayu. Dan alasan Sarmo itu menghabisi Pak Agung karena Sarmo itu merasa kesal dan dia itu merasa terdesak. Lantaran dia itu dimintai membagi hasil usaha yang besar tadi itu. Dan Agung dihabisi itu pada 21 November 2021. Jenazah Agung itu dikubur di lahan tegalan yang disewa Sarmo sendiri. Sementara Sunaryo dihabisi pada tanggal 27 April 2022. Motif dari Sarmo menghabisi Sunaryo itu adalah karena dia itu tidak ingin menebus mobil yang dia gadai kepada Sunaryo alias Kie. Jadi pelaku itu menghabisi korban di mobil dan dikubur di bawah dipan rumah di tempat penggergajian kayu miliknya gitu. Sarmo juga menyampaikan penghabisannya itu terhadap Sunaryo dan Sudirmo merupakan penghabisan yang sudah terencana. Sedangkan penghabisan terhadap Katiani dan juga Agung itu dilakukan secara spontan. Nggak ono ya. Motif penghabisan itu murni karena masalah ekonomi tersangka. Jadi dia tuh mengaku menyesal dan kapok melakukan tindak penghabisan nyawa itu ya. Lek sampai 4 korban yo, ojo ngomong ngono lah ya, nggak pantas banget lah ya. Jadi Sarmo ini tuh disangkakan dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, subsider pasal 339 KUHP. Jadi dia itu terancam hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Jadi aparat Satreskrim Polres Wonogiri itu menerapkan pasal tersebut kepada Sarmo lantaran pembunuhan itu dilakukan dengan cara terencana gitu kan ya, makanya dikasih pasal seperti itu. Dan ya lagi-lagi ya, ini kasus-kasus pembunuhan sekarang itu benar-benar banyak banget Rek. Dan kita tahu lagi-lagi itu semuanya itu dilakukan secara sadis, entah anak yang menghabisi ibunya, entah saudara yang menghabisi saudara kandungnya, entah teman yang menghabisi temannya, dan banyak lagi gitu. Dan ya lagi-lagi buat kalian yang mungkin punya circle pertemanan yang dibilang toksik ya, dibilang toksik yang membuat kalian mungkin merasa terancam, dan lebih baik kalian punya cari circle pertemanan sendiri lah gitu ya. Bercanda tapi jangan terlalu berlebihan gitu loh. Dan ya sekali lagi buat kalian yang mungkin nonton ini kan ya, maaf kalau misalkan videoku cuma pendek banget Rek, koyok cerpen ngomong kan ya, memang adanya beritanya itu, jadi aku membawakan ya beritanya itu aja. Jadi ya apa no ya lah, ada yang segitu ya wes segitu aja gitu kan ya. Jadi buat kalian yang mungkin merasa kayak pengen video durasi panjang gitu, bukan karena apa, karena memang tujuan di YouTube itu aku pengen membawakan sebuah berita yang cukup berita gitu. Mungkin gak asik sih, tapi ya udahlah gitu ya, mungkin nanti kedepannya insya Allah ada perkembangan ya. Dan lagi-lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya. Kalau misalnya kalian suka di share aja, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, di skip aja. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.